pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah, PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah, PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Seperti nanti malam saya akan makan malam lagi habis ini dengan Martin Paes, jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika, ya, kiper utama FC Dallas, ya. Ketika dia ketemu neneknya, orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Tapi oke, kita harus hadapi semua itu, ya, tidak perlu gentar, harus fokus. Tapi yang paling pasti kita butuh Martin Paes. Ya, karena posisi penjaga gawang ini yang dianggap masih salah satu titik kelemahan kita, di samping tentunya lini serang timnas. Tapi kalau Paes sudah benar-benar ini gol di FIFA dan diizinkan, teman-teman, ini suatu hal yang sangat baik. Bagaimana perjuangan, pergerakan dari PSSI tentunya, tim yang berangkat ke sana untuk bisa mengurus ini perlu untuk diberikan apresiasi, acungan jempol. Makanya apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen ini kita akan tunggu bersama, ya. Semoga ini akan baik-baik saja dan kita lega setelah ada sidang di FIFA tanggal 15 Agustus dan kemudian diumumkan pada tanggal 18 Agustus yang akan datang tentang nasib Paes. Tapi tidak akan berhenti di sana. Sekali lagi, ketika ini dianggap sulit, misalnya tidak gol, langsung ke cas. Itu mungkin prosedurnya akan jalan. Tapi sekali lagi, semoga harapan kita semua FIFA mengabulkan ini, ya, untuk bisa Paes bermain bersama dengan kita, karena sudah terlalu lama orang menunggu, netizen menunggu tentang Martin Paes untuk bersama dengan tim nasional kita. Ketika dia ada di bawah Mistar, maka ada rasa aman di sektor belakang. Ya, karena dengan berdirinya Martin Paes, ini kiper FC Dallas yang oke punya, tentunya juga bagi pemain belakang, bagi Jai Itzes, bagi Rizky Ridho, ini akan jauh lebih tenang. Tapi pada intinya, ya, pemain-pemain seperti inilah yang perlu kita memberikan apresiasi, karena dia setia memilih Indonesia. Artinya pemain ini memang menikmati waktunya untuk bermain bagi timnas Indonesia, dan juga saya tahu teman-teman juga memberikan dia support yang luar biasa. Dan juga saya membaca ada beberapa komentar dari teman-teman di akun Instagramnya agar dia memilih Indonesia. Ya, memang biasa itu kalian lakukan, tapi agak perlu ragu lagi. Ya, bahwa dia memang menikmati waktunya pada saat bermain bagi timnas Indonesia U16, apalagi kan pada saat itu dia bermain kan stadion tuh sampai full, ya kan? Ya, kalau di luar negeri di level U16 atau juga U19 mana ada stadion akan full, ya kan? Kecuali yang mainnya udah di Piala Dunia kan, di Piala Dunia U17 atau juga di Piala Dunia U20, itu pun pada saat sudah memasuki babak gugur gitu. Mungkin di pertandingan semifinal atau juga tentunya final. Jadi ya pemain seperti Matt Baker ini yang perlu kita cari lagi. Bukan saja di level U16, kalau nanti ada timnas level U14, jika nanti FIFA memutuskan untuk membuat juga turnamen untuk level U14, cari lagi pemain-pemain keturunan Indonesia. Kan kita punya banyak, dan ini juga bukan pemain yang berasal dari Belanda. Ya kan? Dia lahir dan besar di Australia. Yang kita tahu, ya mirip juga seperti Eropa. Ya kan, postur para pemain Australia juga tinggi besar kan. Jadi ya inilah keuntungan bagi Indonesia pada saat memang Indonesia punya banyak sekali pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Nah, kita perlu manfaatkan juga dong. Ya, jadi gak salah juga negara-negara tetangga kita mulai iri juga. Kok Indonesia sekarang semakin kuat? Jelas dong. Ya kan, kita punya banyak pemain yang berbakat. Kalau U16 ya lihat aja Coach Nova latihannya kayak apa. Keras, which is good. Nanti ke U19-nya udah siap gitu ya? Enggak juga, enggak bisa, ini bukan matematika. Jadi gimana? Bukan 16 oke 19, enggak. Karena kita nggak tahu antara 16 sampai 19 dia besar dalam lingkungan seperti apa. Iya sih, nggak selalu di dalam latihan. Dan nggak selalu di bawah pelatih yang sekeras Nova. Iya. Gue setuju yang dilakukan Coach Nova itu, gue dukung 1000%. Dari seumur segini harus keras. Karena pada saat
Lu pakai jersey merah putih, lu harus siap menghadapi 285 juta rakyat Indonesia. Iya betul. Ya kan? 16, 14, I don't care mau berapa. Lu harus siap dan itu dilakukan oleh Coach Nova Oh, untuk mempersiapkan. Apakah di usia 19 atau 17, 18 nanti mereka sudah mateng, ya belum tentu. Karena setiap pemain beda. iya. Kita nggak tahu dia di-treat di rumah di mana, di klubnya gimana, sama pelatih lainnya gimana, kan nggak tahu. Keren, Well. Ada seorang STY, ya sebenarnya nggak bisa di head to head juga secara umum ya. Ada seorang Indra Sapri. Jadi yang dibandingin piawai di 2022. kelompok umur. Kalau 2022 head to head itu sama dong apple to apple-nya. U19 AFF. Ini kan gagal ke semifinal. Yang dramanya waktu itu mau keluar di AFF, inget nggak? Iya, ngerti. Gara-gara gagal ke semifinal, STY generasi itu mau keluar dari AFF dramanya. Iya, itu kan apalah gamifikasi di Sekarang kalau udah ke final lupa, mau keluar dari AFF-nya lupa ya. Yang kemudian dari situ buruknya netizen itu kan kemudian muncul apa? Piala Ciki gitu kan. Iya, ada yang bilang Dari situ seperti kan? itu. Heeh. Jadi mengabaikan itu. Da- da- Bung Tris nggak pernah bilang Piala Ciki waktu sejak siaran. bukan Bung Tris itu. Well, Enggak. Saya nggak pengen merendahkan apapun gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Marten Paes akan menjadi kado istimewa dari FIFA kepada Indonesia. Indonesia merayakan hat-trick ke-79 pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Pengadilan Arbitrase CAS FIFA menjadwalkan sidang penyelesaian administrasi Marten Paes pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Pengumuman penyelesaian administrasi Marten Paes pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kabar terbaru perkembangan Marten Paes ini disampaikan langsung Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengetahui perkembangan tim PSSI melakukan gugatan kepada Pengadilan Arbitrase CAS FIFA. FIFA beri kado Marten Paes, hat-trick ke-79, kiper andalan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Marten Paes terhalang gabung timnas Indonesia gara-gara melebihi umur menurut peraturan FIFA. Marten Paes pernah memperkuat timnas Belanda. Marten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia. Pelatih Indonesia Sintayong berharap Marten Paes dapat gabung timnas Indonesia. Marten Paes akan menjadi kiper andalan Indonesia menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Prosesnya memang begitu. Jika gagal di FIFA baru kita banding ke CAS. Tapi kita berharap sudah akan selesai di FIFA, tutup Bung Ropan. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi membenarkan FIFA akan mengumumkan status Marten Paes pada tanggal 18 Agustus mendatang, atau tepat sehari setelah Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI. Tanggal 15 Agustus sidang. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, kata dia. Pada Juni lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui pihaknya membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa menyelesaikan proses administrasi di FIFA. Sudah angkat sumpah jadi WNI, tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick Thohir di sela membuka turnamen usia dini Bali 7S di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. PSSI, lanjut dia, masih terus berusaha membawa penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu untuk segera membela tim Merah Putih. Meski begitu, Menteri BUMN tersebut mengakui ada tantangan meski tanpa menyebutkan spesifik tantangan tersebut. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi itu kami dorong, katanya seperti dikutip solopos.com dari Antara. Marten Paes, pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 1998 itu harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat tampil membela Merah Putih. Salah satunya menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Pasalnya, pria dengan tinggi 189 cm itu pernah membela timnas Belanda U21 pada Piala Eropa U21 tahun 2021 saat ia berumur 22 tahun. Paes mengakui dirinya tidak memiliki daerah Indonesia. Namun kakek dan neneknya menikah dan hidup lama di Pare,
Kediri, Jawa Timur. Karena itulah ia berambisi memperkuat negara tempat kakek dan neneknya tinggal. Dia merupakan pemain naturalisasi rekomendasi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda. Paes ditargetkan dapat membela Timnas Indonesia salah satunya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada Timnas, bahkan hingga di luar stadion, kata Martin Paes melalui laman PSSI. Park Hang-seo bela STY, dukung Indonesia, marahi China Vietnam, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam Park Hang-seo marahi China Vietnam. Hentikan menggunjing Indonesia. Park Hang-seo dukung STY memajukan sepak bola Indonesia. China Vietnam kalau mau bersaing secara sehat. Biarkan Indonesia maju dengan caranya sendiri. Park Hang-seo marahi China Vietnam terus menggunjing Indonesia. Park Hang-seo meminta China Vietnam kalau memang hebat buktikan mengalahkan Indonesia di lapangan sepak bola. Park Hang-seo melihat kasihan Sintayong membangun sepak bola Indonesia mendapatkan kritikan. Park Hang-seo bela STY, dukung Indonesia, marahi China Vietnam, kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong dan Park Hang-seo adalah pelatih berasal dari Korea Selatan. Keduanya mantan pemain sepak bola Korea Selatan yang saat ini menjadi pelatih. Sintayong menjadi pelatih Indonesia. Park Hang-seo menjadi pelatih Vietnam. Park Hang-seo gagal membawa Vietnam menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong berhasil membawa Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia menjadi ancaman seluruh tim grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bukan anak bawang, dulu bisa jadi Indonesia anak bawang. Indonesia tergabung grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Erick Thohir menegaskan Indonesia siap memberikan kejutan kepada tim grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jawaban Erick Thohir grup meremehkan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir meminta pelatih Indonesia Sintayong dan pemain Indonesia bermain maksimal menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir bakal membuat China menyerah lawan Indonesia. Kalau China berani mempermainkan Indonesia, Erick Thohir siapkan Stadion Papua kepada China. China pasti menyerah lawan Indonesia. Jarak tempuh China ke Papua memakan waktu selama 19 jam lebih, waktu panjang yang melelahkan bagi pemain China. Debut China vs Indonesia dimulai November tahun 2024 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. China sudah mengumumkan Stadion Qingdao jadi tempat pertandingan Indonesia vs China. Indonesia harus menempuh perjalanan 30 jam di udara menuju Qingdao. Siasat China agar pemain Indonesia kelelahan di perjalanan. China menyerah lawan Indonesia. Erick Thohir siapkan Stadion Papua. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggemar sepak bola Indonesia mengusulkan kepada Erick Thohir cari stadion lebih jauh lagi.